Oke, Shalom. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi. Teman-teman sekalian, saya menemukan sebuah alasan mengapa Krisdayanti membangun gereja dan sesuatu hal yang luar biasa kita temukan di dalam jiwa Krisdayanti yang membangun gereja walaupun beda agama dengan kita, tetapi jiwa nasionalisme yang sangat tinggi yang ada di dalam dirinya itu perlu dicontoh, perlu diteladani oleh setiap orang yang ada di Indonesia ini. Barangkali memang betul kita tidak bersaudara dalam iman, tetapi kita bersaudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Kita tidak saudara seiman, tetapi kita saudara dalam hal kemanusiaan. Alasan Krisdayanti bangun gereja, saya share screen bagi kita untuk kita bisa melihat artikel ini bersama-sama. Saya ambil dari mata-mata, ya, mata-mata. Wah, ini bagus juga nih artikelnya. Websitenya mata-mata. Baik, teman-teman sekalian bisa lihat di sini sebuah judul yang menarik ya. Beda agama ini alasan Krisdayanti mau bantu renovasi gereja di pedesaan ya. Mulai banget nih ya, mulia banget nih Krisdayanti bantu masyarakat di sebuah desa untuk membangun gereja. Memang sesuatu yang mulia ya. Apalagi melihat perbedaan agama di Indonesia ini sangat sensitif, dan kalau seorang tokoh masuk ke ranah sana maka dia bisa dihujat, bisa dikritisi dan dianggap kafir. Orang-orang yang tidak sepaham dengan dia menjatuhkan dia dan lain sebagainya. Apalagi beliau ini seorang politisi yang sudah saat ini menjabat di DPR ya, DPR RI, sesuatu hal yang luar biasa kalau sampai memikirkan kepentingan umum dan tanpa memandang agama, suku, ras, dan bahasa, itu hal yang sangat mulia ya. Kita doakan Krisdayanti ini supaya Tuhan terus pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi Indonesia ini, dapat menjadi teladan bagi sesama politisi yang lain. Jangan memiliki pemikiran yang picik dan juga pemikiran yang sempit ya, tetapi marilah kita melihat masyarakat Indonesia ini dalam kebinekaan tunggal ya. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Dia adalah anggota DPR RI ya, yang seharusnya dimiliki oleh semua masyarakat, bukan hanya golongan agama tertentu, tetapi dia mewakili masyarakat Indonesia tanpa melihat satu perbedaan di dalamnya. Baik, sesuatu hal yang mulia, saya setuju dari artikel ini apa yang disampaikannya. Walaupun demikian, tapi ada aja orang yang mencibir, ada aja orang yang menjelekkan dan juga melakukan hal-hal yang lain lah supaya ini tidak ditiru ya oleh politisi lain, dan mereka menghujat orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, teman-teman, ada satu video yang saya akan tampilkan bagi kita. Video ya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdul Somad ya, dengan judul "Bolehkah Menyumbang Pembangunan Gereja?" Ya, teman-teman, ini pandangan daripada Ustadz Abdul Somad ya, terserah dia, memang ini suatu pandangan, tapi rupanya dia diikuti oleh banyak orang ya. Dia diikuti oleh banyak orang, sehingga pernyataan-pernyataan ini nanti bisa memicu memicu suatu tindakan yang kurang baik nanti di antara masyarakat ya, masyarakat yang luas ini. Kalau ada non-muslim yang membangun gereja atau memberikan bantuan terhadap gereja, maka dasarnya nanti berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Baik, kita dengarkan sama-sama, ini dia. Saya seorang muslim, tetangga saya non-muslim, biasa. Yang akan saya tanyakan, apakah saya sedekah kepada non-muslim untuk pembangunan rumah ibadah diperbolehkan? Macam tak ada tempat sedekah lain. Apakah sedekah saya itu mendapat? Maka kalau sudah masalah ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bagi makanan pada dia, boleh. Mana dalil boleh bagi makanan pada dia? Jangankan makanan, daging kurban boleh kita bagi pada dia. Dengan syarat kurban sunnah. Kurban wajib tak boleh. Kurban nazar tak boleh. Mana dalilnya? Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar
tentang memberi kurban kepada non-muslim. Ya Rasulullah, ya ummi qadimat wa hiya raghibatun, emakku datang, dia non-muslim, apa asiluha, boleh aku sambung silaturahim dengan dia? Kata Asma bertanya kepada Nabi, sila sambung silaturahim walaupun dia non-muslim. Apa utiha, boleh aku bagi makanan pada dia? Kata Nabi, iktiha, sila beri. Maka dia bagi makanan. Oke teman-teman, jadi maksudnya bagi makanan boleh, tapi itu pun tidak semua makanan ya. Tetapi untuk bangun gereja, menyumbang pembangunan gereja itu tidak diperbolehkan ya. Apa nggak ada tempat yang lain maksudnya? Kalau ada tempat yang lain ya silakan. Saya nggak ngerti ini tempat apa maksudnya, tetapi pernyataan-pernyataan seperti inilah yang perlu kita jauhkan dari pemikiran kita sebagai sebangsa setanah air Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kita selalu berdampingan di negeri ini dan ada sebuah komentar-komentar di sini yang saya temukan bahwa orang ini komplain ya, kenapa demikian? Karena dulu katanya dari gereja mereka bangun banyak masjid ya. Ini salah satunya, gereja nggak pernah minta atau berharap bantuannya. Terima kasih umat Nasrani sanggup buat, umat Kristen sanggup buat tempat ibadah. Semoga kalian mau bangun tempat ibadah, jangan minta-minta sumbangan, kasihan ibadahnya ntar kurang khusyuk. Oke, itu pandangan dia ya. Ini dari Tri Stefanus UAS, kami tidak butuh bantuanmu sebab Tuhan sejati senantiasa memberkati umat pilihannya. Ya, oke. Tadi saya temukan komentarnya, yaitu dulu waktu tsunami di Aceh itu gereja, ini dia, dari Vincent Rock ya, Muslim mendapat sumbangan besar waktu tsunami Aceh dan tsunami Palu. Gereja kami nyumbang 1 bulan penuh hasil persembahan jemaat. Ya, apakah itu diharamkan? Ya, saya nggak tahu ya teman-temannya. Tetapi itulah yang seharusnya kita terus jaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi bahwa kita ini bersaudara, sebangsa dan setanah air ya. Kalau gereja tidak boleh mendapatkan bantuan dari sebenarnya kita nggak minta, tapi ya kalau ada dana alokasi dari politisi atau siapapun itu yang tergerak hatinya, jangan dilarang dong ya. Kenapa demikian? Karena itu bentuk toleransi yang ada di Indonesia ini untuk saling menghargai dan saling membantu satu dengan yang lain, sehingga indah kelihatannya ya. Gereja pun tidak ungkit-ungkit walaupun sudah memberikan ini, kalaupun ada karena dia merasa terzolimi kok di Kristen, begitu ada yang sumbang sekarang diharamkan, tetapi justru ketika gereja sumbang masjidnya biasa aja dan gereja memberikan banyak ya, menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah orang lain. Nah, itu suatu hal yang harusnya kita jaga di Indonesia ini, teman-teman ya. Oke, kita buka lagi ya video dari Ustadz Abdul Somad tadi supaya kita melihat secara lengkap ya. Boleh. Bagaimana kalau dia pula yang bagi makanan pada kita? Tengok dulu makanan. Muslim food, sila ambil. Kafir food, non-Muslim food, jangan. Awak kenapa makan? Saya tak ada makan dagingnya, kuahnya aja sedikit. Sama lah. Ya, oke. Terkait dengan persoalan makanan ya bebas-bebas saja. Maksudnya itu suatu pilihan mereka dan kalau itu suatu kepercayaan ya boleh-boleh saja tidak dimakan karena itu suatu kepercayaan yang diajarkan oleh kitab suci Anda. Tetapi yang saya sesalkan di sini di menit-menit ini tadi dia mengatakan bahwa ada sebutan kafir ya teman-teman. Itu yang perlu kita jauhkan dari kita sebagai seorang Indonesia. Harusnya layaknya kita menyebut ya kalau beda agama kita sebut aja misalnya non-Kristen, non-Islam yang berbeda dengan kita, jangan menyebut kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang membuat perpecahan dan lain sebagainya. Baik, kita kembali kepada topik ini. Krisdayanti bangun gereja, apa niatnya dan apa tujuannya ya, sesuai dengan artikel ini tadi. Alasan Krisdayanti bantu gereja itu apa? Ya, matamata.com. Krisdayanti saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan sebagai anggota DPR RI. Ia mengurusi persoalan
di daerah asalnya di Malang Raya. Ya, dia dari Malang. Lewat Instagramnya, Krisdayanti membagikan momen bersama dengan pendeta dan jemaat gereja di Malang. Ia berada di atas tanah gereja yang hendak dibangun untuk meletakkan batu pertama renovasi gereja. Ya, ini fotonya di-share di Instagramnya. Ternyata tahun lalu istri Raul Lemos tersebut diminta bantuan oleh pendeta gereja tersebut untuk memperbaiki bangunan gereja yang sudah tak layak. Ya, sah-sah saja ya, karena dia adalah warga yang berasal dari Malang Raya. Jadi pendeta ini merasa bahwa ada saudara nih yang kebetulan ada di DPR RI, kalau ada dana ya bolehlah untuk melihat-lihat kami yang sedang membutuhkan pertolongan ya, karena gedung gerejanya sudah rusak. Nah, ternyata itu direalisasikan oleh Krisdayanti. Tahun lalu seorang pendeta dari penghujung Kabupaten Malang, Desa Sidoarsi, ya, Sidoasri. Nah, menghampiri saya menyampaikan di desanya kondisi gereja dan kantor gereja Kristen Jemaat Tambaskri kondisinya jauh dari kata layak. Tulis Krisdayanti di akun Instagramnya ya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen. Dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh imbunnya. Krisdayanti sangat senang akhirnya bisa membantu jemaat gereja untuk merenovasi. Tak cuma direnovasi, ia juga menyumbangkan alat-alat musik untuk mendukung aktivitas gereja. Wah, luar biasa ya. Bukan hanya membangun gereja, renovasi gereja yang sudah tidak layak itu dirubuhkan dan dibangun gedung yang baru. Lalu dia juga menyumbang alat-alat musik ya guys, luar biasa sekali ya. Menyumbang alat-alat musik. Padahal ada beberapa ustadz yang mengharamkan musik itu haram adanya ya. Dan Krisdayanti menyumbang alat-alat musik. Wah, nanti kalau ada yang main musik di gereja, ini sumbernya Krisdayanti nih yang bikin haram terus tiap hari. Nah, itu kan jadi persoalan kalau kita mengikuti ceramah dari ustadz-ustadz kadrun itu ya teman-teman ya. Baik, dia mengatakan begini, Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia, program pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen Jemaat Tambaskri kini dalam proses pembangunan pungkas Krisdayanti. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat imbunnya. Wah, ini perlu ditiru dan perlu mendapatkan pujian ya. Ya, saya kalau Menteri Agama, saya kasih komentar positif ini supaya dapat menjadi perhatian publik ya. Mudah-mudahan Menteri Agama dapat memberikan apresiasi kepada orang-orang seperti ini ya. Karena kenapa? Karena ya perlu membangun hal-hal seperti ini di Indonesia ya. Orang Kristen bangun masjid seperti waktu Ahok menjabat sebagai gubernur di Jakarta ya. Ahok itu bangun masjid itu banyak sekali ya teman-teman ya. Masjid yang sangat besar itu dibangun di Jakarta dan di zamannya Ahok yang mengalokasikan dana untuk pembangunan masjid ya, sesuatu hal yang biasa sebenarnya tapi menjadi luar biasa karena ada orang-orang yang memberikan narasi-narasi yang tidak enak begitu, membanding-bandingkan atau membeda-bedakan antara Islam dengan Kristen ya, padahal atau mempertentangkan Kristen dengan Islam. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Sekali lagi mari kita menjaga toleransi. Mari kita menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan dikit-dikit kafir, kofar, jangan dikit-dikit iri, jangan dikit-dikit melihat dari kacamata agama. Betul, sekali lagi kita beda agama, betul, kita tidak bersaudara, tidak seagama, tetapi kita ada di bangsa Indonesia. Kita hidup di negara Indonesia. Indonesia yang
memiliki perbedaan atau kultur yang berbeda, memiliki banyak agama di dalam bahasa, suku, dan lain sebagainya. Ya, oke, ada lagi artikel dari mana ini? Dari small.id ya. Niat baik bantu bangun gereja, Krisdayanti malah dihujat netizen. Nah ini yang tadi saya katakan ya. Kenapa netizen bisa hujat? Karena ada ceramah-ceramah yang melarang atau ceramah-ceramah yang mengharamkan seorang muslim untuk membangun atau peduli terhadap rumah ibadah agama lain. Sehingga netizen pun ikut. Nah, masyarakat pun ikut. Nah, terjadilah perpecahan di sini, teman-teman. Itulah yang tidak boleh terjadi di bangsa ini, ya. Kita narasikan terus hal-hal yang positif, kita narasikan terus hal-hal yang baik supaya masyarakat ini aman, damai, dan kita saling merangkul dengan yang lain, ya. Kristen peduli terhadap agama Islam, Kristen peduli terhadap agama lain. Demikian sebaliknya, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita hidup berdampingan, marilah kita menunjukkan sikap hidup yang benar, beragama secara moderat ya, agama yang moderat di mana kita menghargai, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, bahkan membangun rumah ibadah ya seharusnya demikianlah yang terjadi. Apalagi posisi Krisdayanti ini seorang politisi, seorang anggota DPR RI. Terlepas dari motivasinya apa ya teman-teman, saya nggak tahu motivasinya Krisdayanti ini apakah motivasi tulus atau ada udang di balik batu ya karena dia seorang politisi ya sah-sah saja sih sebenarnya ya, sah-sah saja, tidak ada yang salah di sana. Wajarlah seorang politisi membangun tempat-tempat ibadah, menolong masyarakat karena dia perwakilan rakyat. Tetapi karena maraknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab banyak sekali di Indonesia ini, sehingga kalau ada orang yang berbuat baik ditanggapi secara negatif, dituduhlah, dan dicurigailah, apalah begitu, cari muka lah, macam-macam, bisa banyak hal yang dipikirkan oleh masyarakat karena tadi itu. Penyanyi yang juga anggota DPR RI, Krisdayanti atau KD, baru-baru ini membantu pembangunan sebuah gereja di desa Sidosari, ya, Sumber Manjing ya, Wetan Malang. Namun niat baik Krisdayanti untuk membantu pembangunan gereja tersebut mendapatkan banyak tanggapan daripada netizen, ada yang kecam, ada yang puji, dan seterusnya ya. Lalu di artikel ini indonesia.com, Krisdayanti banjir kritikan netizen dengan gegara bangun gereja begini katanya. Dia sih tidak peduli ya. Coba kita lihat apa maksud atau apa tanggapan daripada Krisdayanti. Mantan istri Anang Hermansyah, kok dibawa-bawa lagi. Krisdayanti banjir kritikan netizen. Ya, gegara bangun gereja di desa Sidoarsi, Sri, Kabupaten Malang. Diketahui video Krisdayanti membangun gereja itu diunggah melalui akun Instagram pribadinya. Ya, dan apa yang menjadi tanggapannya? Dia bilang begini, Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia, program pembangunan balai latihan kerja komunitas gereja Kristen, jemaat Tambakasri kini dalam proses pembangunan. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni, musik, berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas gereja dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat tugasnya, tekasnya. Jadi teman-teman sekalian nggak usah peduli ya kalau ada orang-orang yang mencibir, ada orang-orang yang protes, ada orang-orang yang nggak setuju, wajarlah Indonesia ya, namanya juga Indonesia. Banyak orang dan pasti memiliki sudut pandang yang banyak juga, perspektif yang macam-macam di dalamnya. Tetapi itu sebabnya kita ada untuk membangun sebuah narasi yang baik bahwa sekali lagi marilah kita menjaga kerukunan umat beragama, marilah kita hidup toleransi satu dengan yang lain, marilah kita saling membantu, saling peduli, dan kita tunjukkan kita Indonesia ya. Indonesia yang walaupun berbeda-beda manusia di dalamnya, tetapi kita hidup berdampingan, kita bisa hidup bersama ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa like video ini ya supaya dapat direkomendasikan di beranda YouTube. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.